Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nashir. Nah, kemarin ya baca-baca komentar, udah aku bacain semua. Yang positif insya Allah akan kembali ke kalian ya. Bagi yang komen negatif-negatif, semoga Allah bukain hatinya dan pikirannya. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang harus lebih dipelajari, tapi nggak masalah ya. Aku nggak ambil hati, itulah resiko. Nah, hari ini spesial banget karena aku mau membahas mengenai Azril Hermansyah atau anak dari Krisdayanti dan juga Anang Hermansyah. Aku agak tertarik ya berbicara tentang Azril ini ya, karena kan belakangan ini dan sebelum-sebelumnya juga banyak banget gitu yang protes dengan sikap dia terhadap Krisdayanti gitu, seolah-olah ibu kok lebih ke ibu sambung, lebih ke ibu apa-apa tuh Ashanti. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anak. Ingat, setiap manusia itu kan punya traumanya masing-masing. Nah, bentukan dari traumanya pun bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Jadi kembali lagi ke orang itu. Nah, yang suka bilang harusnya nggak boleh begitu, kita nggak bisa menilai orang dengan pendapat kita kalau kita nggak masuk, kita nggak ngelihat langsung. Tapi ya yang aku lihat, Azril sangat menghargai ibu kandungnya, sangat menyayanginya. Cuma beda aja caranya, karena ya kalau memang kita nggak bisa pungkiri kalau Bunda Ashanti ini tuh orangnya apa ya, inilah ya bedanya orang heboh, ada positifnya, ada juga tentunya tidak ya, apalagi manusia tidak ada yang sempurna. Cuma kalau orang heboh, dia itu lebih ke yang apa rasa yang dia alami, yang dia rasa itu dia tunjukkan. Jadi kayak Ashanti, ketika Ashanti ini lagi sayang, maksudnya Ashanti ini kan memang ya penyayang ya, dia menganggap anak-anak sambungnya ini adalah seperti teman, seperti anak sendiri, sahabat. Makanya Ashanti itu biasa aja gitu loh, kalau misalnya lagi marah ya marah, lagi sayang ya sayang. Nah, sikap sayangnya Ashanti ini bentukannya bisa mengusap, memeluk, dan juga mendengarkan cerita tentang si anak ini dan memberikan nasihat. Nah, jadi setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menunjukkan kasih sayangnya. Nah, salah satunya ya yang hebatnya dari Bunda Ashanti ini adalah dia itu mau gitu, heart to heart gitu loh. Dia tuh bisa gitu loh, begini loh, begini. Nah, itu spontannya, alaminya memang sifat seorang Ashanti yang seperti itu, lagi heboh ya heboh, lagi keibuan ya keibuan, karena itu memang benar-benar ada di hatinya Ashanti gitu loh. Jadi anak-anak ini karena karena besarnya di Ashanti, otomatis terbiasa dengan keadaan seperti itu. Memiliki ibu sambung yang bahasa kasihnya itu sentuhan. Kalau lagi marah sama anaknya ya dia marah karena dia ingin menasehati yang baik gitu. Kalau lagi misalnya anaknya lagi butuh pelukan dan sebagainya, dia selalu bersedia gitu. Jadi ingat kembali lagi, bahasa kasih orang itu berbeda. Bukan berarti Krisdayanti sebagai ibu kandung tidak menyayangi, cuma setiap orang punya cara berbeda-beda. Mungkin ya tidak dipublikasikan juga gitu, atau mungkin memang si Bunda Ashanti sama Azril ini sama gitu loh, saling memuji juga, itu bahasa kasihnya. Nah, begitu juga mungkin dengan Mimi serta Jiel, cuma memang tidak terlalu diperlihatkan aja. Karena aku melihat ya, inilah ya, Masya Allah ya, ini faktor genetik juga, bisa juga proses, ini juga bisa menjadi proses dari sebuah pembentukan karakter, karena proses hidup, karena pengalaman, dan juga karena circle juga bisa. Yaitu Jiel ini tuh kan kelihatannya kan kayak cuek apa gitu, tapi padahal pemikirannya Jiel ini panjang. Dalam arti Jiel ini tipe orang yang sebenarnya tuh dia kalau kita ngeliat kan Jiel tuh cuek atau apa gitu, sebenarnya enggak. Dia itu penyayang, pengasih, dan dia itu sangat bisa menjadi tempat curhat, berbagi, dan juga dia bisa sekarang ya, Jiel ini tuh udah lebih bisa mengatasi emosinya, marahnya, cara dia menjalankan sebuah proses hidup dengan baik. Nah, Jiel sudah amat sangat bisa gitu untuk mengendalikan itu. Nah, yang aku lihat Jiel lelaki dewasa, pemikirannya bagus, panjang, dan yang
paling aku suka sebenarnya dia orang yang tidak suka ribut, tapi kalau dia sudah di lingkungan yang dia merasa aman, nyaman dan sebagainya, dia tuh gak pelit ngomong gitu loh, kayak kita juga gitu, ada masanya banyak bicara gitu. Cuma dia tuh punya jiwa yang laki banget. Nah, yang aku dengar beberapa kali ya, koreksi kalau aku salah, JL ini mau terjun ke dunia politik, mau kuliah di politik. Nah, menurut aku tuh cocok buat JL ya, karena pemikiran JL itu bagus banget, pemikirannya panjang, cerdas, dan lagi-lagi dia laki banget. Nah, itu sifat-sifat yang seperti itu yang aku suka dari JL. Nah, kembali lagi ya, aku mau bahas sedikit tentang hubungan asmara JL dan juga Sarah. Nah, aku bilang ini adalah pasangan cocok karena mereka saling ngisi. Dilihat kan Sarah tuh pendiam, Sarah itu kayak kalem gitu. Memang itu sifatnya Sarah ya. Cuma kelihatan semenjak adanya Azriel ini, ada keluarganya Bunda Shanti dan juga Mimi, Sarah nih jadi kebawa lebih aktif, lebih mau bersosialisasi, mau banyak bicara gitu. Nah, begitu juga dengan JL. Jadi ini tuh kayak pasangan yang serasi gitu, kayak yang botol ketemu tutup pas gitu. Kenapa? Karena mereka saling mensupport, mengisi dan mengingatkan. Nah, hubungan yang baik adalah hubungan yang saling mengingatkan, saling mengisi. Kesalingan itu sangat dibutuhkan ya. Nah, di sini aku melihat itu kadang-kadang kalau JL lagi nggak semangat, disemangatin Sarah, Sarahnya lagi nggak semangat, disemangatin JL gitu. Jadi aku melihat mereka adalah pasangan yang baik, kalem. Aku sih melihatnya kayaknya insya Allah ya, semoga ini juga menjadi doa. Sarah akan masuk menjadi mualaf ya, tapi itu tentunya sudah dipikirkan sendiri oleh Sarah dengan matang-matang, bukan karena siapa-siapa. Nah, jadi banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari seorang Azriel Hermansyah ini ya. Makanya kita jangan pernah menjudge seseorang tanpa kita tahu bagaimana traumanya, pembentukan karakternya karena keadaan dan lainnya. Karena sama aja kok, kita juga begitu gitu. Cuma hanya caranya aja yang salah. Nah, kalau aku bilang ya, dengan damainya ini nih, hubungan Mimi dan juga anak-anak serta Anang ya, itu ada campur tangan dari Azriel, karena Azriel ini pemikirannya sangat baik, dewasa, dan Azriel sudah mulai bisa menerima keadaan trauma di masa lalu dan perceraian orang tuanya yang dulu. Jadi dia semakin dewasa, justru semakin baik pemikirannya, bisa mengontrol emosi dan lainnya. Nah, pokoknya kita doain aja yang baik-baik, karena insya Allah doa yang baik akan kembali lagi ke kita. Nah, buat semuanya, kira-kira siapa nih yang mau aku bicarakan lagi nih, karakternya aku bahas dan lainnya. Nah, jangan lupa support selalu channel YouTube aku, komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.